Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Irman Oktariansyah, NPM channel 19001. Di video pembelajaran kali ini saya akan menjelaskan materi bab 4, yaitu konsolidasi dengan akuisisi melebihi nilai tercatat. Akuisisi dengan akuisisi melebihi nilai tercatat, prosedur konsolidasi. Pada praktiknya, transaksi akuisisi suatu perusahaan oleh perusahaan lain sebesar nilai buku sangat jarang dilakukan. Perusahaan mengakuisisi investor biasanya akan melakukan uji kelayakan atas akan diambil. Hasil akurat dari uji kelayakannya dapat menunjukkan apakah bisnis yang akan diakuisisi memiliki nilai lebih atau lebih rendah dari nilai. Berbagai faktor yang mempengaruhi proses penilaian kelayakan bisnis dan proses kombinasi bisnis. Faktor-faktor tersebut antara lain prospek bisnis perusahaan yang akan diakuisisi, terutama dalam menciptakan penghasilan tambahan bagi perusahaan, pengakuan dari aset maupun realitas yang dilaporkan oleh perusahaan yang akan diakui proses akuisisi. Proses pembuatan laporan keuangan konsolidasian atas akuisisi yang akan dilakukan di atas nilai buku tidak memiliki perbedaan signifikan dibandingkan akuisisi pada nilai buku. Contoh, kita akan membeli menggunakan kasus PT Andalas dan PT Nusantara. Anggaplah dalam pengakuisisian pertanggal 1 Januari 2015, PT Nusantara mengeluarkan investasi senilai 1,5 M untuk keseluruhan kepemilikan PT Andalas. Jika investasi 1,5 M merupakan nilai wajar kecenderungan hasil penilaian yang dilakukan oleh secara atas faktor yang terkait dengan PT adalah sama-sama BKT catat akuisisi PT Andalas. Aset teridentifikasi dan liabilitas diambil alih. Menurut PSAK 22 tahun 2010, aset teridentifikasi yang diperoleh dalam ekuitas yang diambil alih harus memenuhi definisi aset dan liabilitas menurut kerangka dasar penyusunan penyajian laporan keuangan pada tanggal akuisisi serta merupakan bagian yang ditukar dalam proses akuisisi. Selain itu, PSAK 22 2010 juga menyatakan bahwa kemungkinan untuk memunculkan suatu aset atau liabilitas baru yang sebelumnya tidak diakuisisi oleh pihak yang diakuisisi, misalnya BKT, bisa saja mengakui suatu aset tetap terwujud dan bentuk paten yang sebelumnya tidak diakui oleh pihak yang diakuisisi. Pihak yang diakuisisi tidak dapat mengakui aset tidak terwujud tersebut dikarenakan misalnya aset dihasilkan secara internal tidak diperkenalkan pihak. Sebagai selisih antara nilai harga agregat dari suatu imbalan yang dialihkan dua jumlah kepentingan non pengendali tiga nilai wajar kepentingan ekuitas sebelumnya diakuisisi jika kombinasi dilakukan bertahap dari jumlah neto dari aset teridentifikasi yang diperoleh dan dari liabilitas yang diambil alih. Dapat dikatakan pula bahwa mencerminkan pandangan investor atas konvensi nilai lebih yang dimiliki investor sesuai dengan PSAK 48 dan tidak dapat negatif penurunan nilai BKT terjadi jika nilai tercatat lebih tinggi dibandingkan dengan nilai yang dapat diperoleh. Yakni nilai yang lebih tinggi antara lain wajar dikurangi biaya penjualan, nilai pakai atau hasil investasi di masa yang akan mendatang. Selain melakukan pembelian dapat menyebabkan terminal dapat juga terjadi akuisisi konsiderasi karena nilai wajar dari seluruh aset konsolidasi
pada gambar 4. 3. Disediakan informasi nilai buku dan nilai wajar dari aset-aset teridentifikasi yang diperoleh liabilitas yang diambil oleh milik PT Andalas. Diketahui bahwa nilai buku dari seluruh aset bersih PT Andalas adalah 1,4 M, sehingga terdapat daftarin diferensial dari akuisisi ini sebesar 300 juta yang dialokasikan kepada goodwill sebesar 100 juta dan aset teridentifikasi lainnya sebesar 200 juta. Sebagai gambaran, transaksi akuisisi PT Nusantara terhadap PT Andalas disebutkan pada gambar 4.3. Diferensial 300 juta ini akan dialokasikan ke goodwill 100 juta. Ada yang akan dialokasikan ke aset yang diperoleh dan liabilitas yang diambil alih yang nilai wajarnya berbeda dengan nilai tercatat, yaitu sebesar 200 juta. Nilai buku pada aset itu bersih adalah 1,2 M, terdiri dari modal saham 400 juta dan saldo laba sebesar 400 juta. Konsolidasi pada periode setelah akuisisi dengan informasi yang sama pada ilustrasi sebelumnya. Diketahui bahwa tahun berjalan PT Nusantara mengumumkan dan membagikan dividen sebesar 300 juta, sedangkan PT Andalas mengumumkan dan membagikan dividen sebesar 50 juta. PT Nusantara sebagai entitas yang memiliki PT Andalas akan mencatat transaksi terkait penerimaan dividen entitas dan sebagai berikut. Akuisisi dengan kepemilikan sebagian. Dalam penyusunan laporan keuangan, konsolidasi yang tidak pada diri catat. Kepemilikan sebagai hal yang perlu diperhatikan dalam keberadaan kepentingan non pengendali. Karena keberadaan kepentingan non pengendali menurut PKK 65/2014 mensyaratkan entitas untuk menyajikan secara terbuka bagian dari kepentingan non pengendali pada entitas dalam laporan keuangan konsolidasian. Hal ini dimaksudkan untuk menentukan kepada pengguna laporan keuangan seberapa besar bagian dari aset bersih yang dimiliki entitas anak yang tidak dikuasai oleh entitas induk. Isu lain seputar konsolidasian, biaya transaksi terkait akuisisi. Biaya transaksi yang terkait proses pengakuisisian suatu perusahaan sangat besar kemungkinan untuk dikeluarkan oleh pihak pengakuisisi. Biaya transaksi terkait akuisisi dengan berupa biaya maklar, biaya hukum dan konsultasi, biaya terkait akuntansi, biaya penelitian dan jasa profesional lainnya, biaya administrasi dan lain-lain. Menurut PSAK 22, seluruh biaya transaksi terkait akuisisi harus dibebankan pada periode ketika biaya tersebut terjadi atau jasa diterima, kecuali biaya untuk menerbitkan efek baik berupa utang atau entitas yang diperlakuannya mengikuti PSAK 55 revisi 2014. Instrumen keuangan. Pengakuan